Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya, apa kabar? Dalam kondisi sehat selalu ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah berada di kuliah sesi yang ke-14. Kuliah sesi yang ke-14 ya. Kuliah sesi ke-14 ini adalah kuliah sesi terakhir dari budgeting. Ya, kuliah sesi terakhir dari budgeting, di mana setelah ini teman-teman akan ujian akhir semester ya, UAS ya. Nah, setelah itu selesai sudah perkuliahan budgeting, kalian mendapatkan nilai. Pak Beni doakan ya semuanya, semoga nilai kalian semuanya itu mendapatkan nilai yang baik dan sangat baik ya. Dan yang kedua yang terpenting adalah kuliah sesi 1 sampai ke 14 ini bukan hanya kalian dengerin atau kalian fokusin hanya untuk mengejar nilai di KHS kalian ya, tapi lebih kepada kalian dengerin setiap saat ya, setiap saat kalian praktekin berulang-ulang ya, supaya ini bisa menjadi sebuah refleks dan kalian bisa berhasil dalam dunia real ya. Itu yang poin Pak Beni inginkan sebenarnya, tujuan utamanya itu. Di samping nilai-nilai kalian yang Pak Beni berharap bisa nilainya baik keluar ya, dan sangat baik barangkali. Oke, tidak terasa kuliah sesi ke-14 kita akan mulai ya, seperti biasa secara bertahap, secara pelan ya, sehingga kalian bisa mendapatkan insight di kuliah sesi ke-14 ini. Nah, kita dengan setia ditemani oleh PA ya, personal asistennya kita, Pak Beni ya, yaitu Bu Fridayani. Kita sapa dulu ya. Bu Frida, apa kabar? Sehat Bu Ya, Frida? Aduh, langsung sehat mikir Bu Pak Frida. Beni, apa kabar? Ya, ya, selamat pagi semuanya. Mantap. Selamat Ketawa pagi. lagi ada. Selamat pagi terus-menerus untuk kita semuanya diberikan Bu Frida ya. Mau malam, mau sore, mau di hari, mau siang, pokoknya pagi terus. Inilah ya, Harus teman-teman pasti semangat. akan, nah tuh, teman-teman pasti akan merindukan, kangen ya sama Bu Frida ya, kangen nih, karena hanya di perkuliahan Pak Bini lah kalian bisa jumpa dengan Bu Frida yang selalu semangat ceria itu ya, rajin menabung, jujur itu ya. Ya inilah Bu Frida apa adanya itu ya. Kesayangan Pak Beni. Oke, kita mulai kuliah sesi ke-14 ini. Bu Frida, dibantu Bu Frida. Lanjutan Ya, dari kita, kuliah kita sesi lanjut ke-13 ya ya Bu Frida. dari materi yang lalu, kita lanjut lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, untuk poin yang keempat kemarin nih, masih di metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Oke, apresiasi ya. Saya, thank you. Nah, depresiasi kalian pasti sudah belajar di akuntansi keuangan. Setuju ya? Tapi tidak lagi terlalu eh, menjelaskan ya depresiasi dalam perspektif akuntansi keuangan ya, umur ekonomisnya itu ya. Kapan suatu kapan suatu aset bisa kita anggap kita apa namanya kita bisa akui sebagai fixed aset kan gitu ya. Macam-macam tuh ya, jika nilai umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun periode buku kan ya. Itu yang terjadi secara standar akuntansi keuangan ya, SK. Nah, menariknya gini teman-teman. Untuk depresiasi ini, kita ambil contoh lah ya. Depresiasi gedung, kita bilang ya. Depresiasi gedung. Pertanyaan Pak Beni ya, yang mungkin kalian bisa jawab ya, secara simpel gitu ya. Menurut kalian, apakah kita ambil contoh lah ya, gedungnya ruko. Menurut teman-teman nih, kenapa ruko tadi mesti disusutkan nilainya? Kenapa ya ruko tadi mesti disusutkan nilainya? Kalau mesin, depresiasi mesin, kenapa mesti disusutkan nilainya? Kan seperti itu kan. Kita ambil contoh ya, mesin dulu ya. Kalau mesin, kenapa kita mesti susutkan nilainya? Karena secara performa, ya, secara performa biasa dia harus untuk mesin ya. Secara performa mesin itu sudah pasti teman-teman ya, dari tahun ke tahun pasti performanya lebih cenderung menurun ya, baik dari sisi teknologinya, baik dari sisi kapasitinya, baik dari sisi capability-nya gitu ya. Tergantung dari sisi kita bisa memaintain mesin tersebut atau kita nggak maintain kan.
Tapi yang pasti teknologi dari setiap mesin tadi pasti akan pasti akan menjadi nilai yang tidak terbarukan. Makanya Pak Beni selalu menyarankan ya, kalau aset yang akan kita invest, kalau aset yang akan kita lakukan capital expenditure-nya, capex-nya itu ada berbau teknologi, maka aset tersebut Pak Beni sarankan tidak boleh dibeli. Cukup disewa. Kenapa? Kita ambil contoh lah, handphone yang ada di tangan kita. Pada saat kita beli, tentu kita pasti beli handphone yang kira-kira teknologinya update di brand tersebut disesuaikan dengan budget kita. Betul kan? Nah, dulu pertama kali ya, tapi ini beli itu pertama kali keluar tuh. Samsung Galaxy Note 3 ya. Oh beli, pertama kali keluar langsung tuh. Pre-order gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Beni sekarang. Samsung Galaxy Note 3 Pak Beni ya, jika mau dijual, pun orang nggak ada mau beli. Kenapa orang nggak mau beli? Karena nggak bisa, teknologi nggak bisa lagi masuk TikTok. TikTok tidak bisa lagi di-download, ya, di-install programnya di dalam Note 3. Nggak bisa. Karena prosesornya sudah nggak ngangkat lagi. Nah, akhir kalau mau dijual pun harga Samsung Galaxy Note 3 paling 300.000. Artinya apa? Yang dulu Pak Beni beli dengan harga yang jutaan sangat tinggi, 300.000 cuma. Paling banter yang diambil nanti untuk orang beli itu adalah spare part-nya. Spare part yang masih baik untuk dikanibalkan jika ada dibutuhkan ke handphone yang membutuhkan spare part tersebut. Artinya apa? Teknologi yang terbarukan pada saat Pak Beni beli di awal Samsung Galaxy Note 3, ternyata seiring dengan berjalan waktu, paling 3 tahun, 4 tahun ya sudah out of date dia punya teknologi. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Masa kita harus beli lagi kan HP baru? Nah, itu kalau HP kan, handphone kan. Nah, bagaimana kalau mesin? Ya kan? Dulu lah ya, kita ambil misal teknologi kedokteran, USG itu ya. USG dulu pakai 3 dimensi. Wah, kita happy itu ya, dari 2 dimensi, lihat bayi itu dalam kandungan ya. Kita happy itu ya. Nanti kalian juga pasti akan menjadi calon ayah, calon ibu ya. Oh, 2 dimensi. Sekarang 3 dimensi. Sekarang multidimensi. Bisa diputar-putar ya. Kita melihat keseluruhannya. Nah, artinya apa yang terjadi di sini? Masuk Pak Beni. Jika ada aset yang akan mendukung organisasi kita dan aset tersebut itu di-drive oleh teknologi, maka jangan beli. Kalau beli, pasti kita akan menyesal karena setelah 1 tahun 2 tahun berlalu, aset dengan teknologi itu pasti menjadi teknologi yang out of date, yang sudah expire lah teknologinya. Makanya harus tetap kita sewa aja. Ya kalau sewa kan kita bisa kembaliin gitu ya. Oke, nah itu mengenai aset teknologi. Kalau mesin kita susutkan karena kenapa? Memang semakin tua, semakin 5 tahun umurnya, itu kan pasti makin lama makin nggak bisa dipakai. Tinggal menjadi nanti namanya barang besi rongsokan lah ya. Itu kalau kita nggak rawat pastinya ya. Tapi kalau kita rawat itu enggak ya. Pasti ada punya nilai sisa. Nah, bagaimana dengan aset gedung, ruko tadi ya, bangunan sama tanah tadi? Apakah aset aset ruko tadi, tanah dan bangunan tadi, setiap tahun ruko tadi itu memiliki nilai jual yang turun terus atau naik? Ayo, kita mau beli rumah ya contohnya. Apakah nilai rumah itu turun terus atau naik terus? Ada sih di mana titik-titik tertentu harga properti turun. Benar kan? Itu tergantung dari sisi geopolitik dunia ya. Memang bisa terjadi seperti itu. Ya, geopolitik dunia bergerak, terjadi resesi, sehingga properti menjadi oversupply di market. Nah, kalau dia sudah oversupply di market, harganya pasti turun. Karena lebih tinggi supply daripada demand kan. Lebih banyak yang membangun rumah daripada yang mau beli. Pasti harga turun. Tapi kalau kondisi kita bicara normal, baik-baik saja, maka sebenarnya harga rumah, ruko tadi, bangunan tadi, gedung tadi, itu nggak mungkin bisa turun, pasti tetap naik. Nah, apa yang membuat bangunan atau gedung tadi bisa naik? Yang pasti, faktor utamanya itu adalah tanah. Tanah tidak pernah terjadi depresiasi. Gitu ya. Tanah itu, yang terjadi itu adalah proses kenaikan nilai. Makanya ada muncul istilahnya appraisal gitu ya, appraisal aset. Nilainya naik, bukan malah susut, bukan malah turun. Nah,
Ini yang menjadi PR nantinya ya, kalau kita masih menggunakan pendekatan pokok kalau ruko kita susutkan gitu ya, misalnya contoh bangunan permanen, bangunan semi permanen, itu kan kalian sudah belajar kan di standar akuntansi keuangan kan. Nah, pasti disusutkan. Oh, 20 tahun gitu ya. Kalau semi permanen berapa tahun gitu loh. Itu kan pasti ada ketentuannya. Nah, pertanyaan Pak Beni kan gedung ruko tadi, bangunan tadi kan didirikan di atas tanah kan. Nah, tanah kan nggak mungkin bisa berkurang kan. Oh, harganya kan nggak mungkin tanah bisa berkurang harga. Kenapa harga tanah bisa berkurang? Karena tanah itu terbatas. Seluruh sumber daya yang terbatas, pasti harganya tidak bisa turun, pasti naik. Seluruh sumber daya yang terbatas. Nah, cara berpikir inilah yang harus kita pahami, sehingga sebenarnya apakah masih cocok kita melakukan penyusutan. Iya Pak Beni, bangunan harus tetap disusutkan, kecuali tanah mungkin ya. Kalau kenapa gitu bangunan harus disusutkan? Ya mungkin catnya sudah pudar Pak Beni. Catnya sudah pudar, mungkin ada bocor-bocor gitu ya. Mungkin ada temboknya sudah retak-retak, kita mulai harus lakukan beberapa tahapan renovasi. Betul, betul, itu betul. Tapi bukan berarti gedung tersebut turun harganya kan? Nggak mungkin turun kan? Nah, ini yang menjadi dilema dalam hal salah satu dari sisi depresiasi ini. Ya, ini kalian harus punya kebijakan yang benar-benar tepat ya. Contoh lagi yang kedua, tahu. Misalnya kita beli handphone, ya. Kita beli handphone. Handphone itu kan termasuk aset ya, fixed aset. Nah, kalau kita bicara handphone sebagai fixed aset, pasti kan umur ekonomisnya harus lebih dari 1 tahun kan. Nah, pertanyaan Pak Beni, jika handphone tadi digunakan oleh anak buah kapal, ya, anak buah kapal atau ABK tadi, maka pada saat dia lagi mau bersandar atau berlayar atau segala macam, handphone tersebut lebih sering tergelincir, ya, lebih sering tergelincir dan masuk ke laut. Nah, bagaimana dengan kalau kita susutkan handphone tadi yang mungkin sampai umur ekonomisnya gitu ya, golongan 1 4 tahun misalkan gitu. Pakai metode garis lurus atau saldo menurun. Ya, itu kan kalian belajar semua ya. Nah, apakah handphone tadi yang seharusnya bisa 4 tahun, tapi kok kalau di tangan anak buah kapal sering tercebur ke laut. Nah, artinya apa? International Accounting Standard itu sudah mulai mengakui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan lingkungan di mana aset tersebut berada, lingkungan di mana aset tersebut beroperasi. Coba kalian pelajari nanti di akuntansi keuangan ya, yaitu di standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS ya, International Financial Reporting Standard atau International Accounting Standard ya. Mobil ini tidak tidak pas di International Accounting Standard ya, karena konteks kita adalah budget. Nah, inilah yang kalian harus bisa berpikir dalam membuat sebuah kebijakan di budgeting. Kayak bangunan gedung, di Pak Wi challenge kan. Mesin-mesin yang ada pakai teknologi, jangan dibeli. Ya kan? Nah, yang ketiga, contoh handphone yang sering tergelincir masuk laut, apakah masih bisa umur ekonomisnya? Itu berada di angka 4 tahun. 4 bulan aja sudah bagus tuh, asal asal masih ada tuh barangnya. Kecebur ke laut. Itu fakta yang terjadi ya. Nah, inilah beberapa fenomena ini yang harus menjadi perhatian pada saat kalian menjadi seorang budget manager ya. Oke ya, di poin ini ya, depresiasi ya. Lanjut Bu Frida. Ya, poin berikutnya, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Hmm, betul tuh. Betul. Cost allocation ya. Cost allocation ini jadi gini loh. Misalnya kan kalau kita berada di pabrik kan ada direct material, direct labor. Direct material untuk buat produk A, ya kan? Direct material untuk buat produk B. Tenaga kerja untuk buat produk A, tenaga kerja untuk buat produk B. Harusnya simpel, harusnya simpel itu kan. Yang buat produk A disatukan dengan kelompok buat produk A, yang buat produk B disatukan untuk yang buat produk B, biayanya kan. Nah, tapi mengenai direct overhead, yang misalnya cahaya lampu, ya kan lampu misalnya. Cara simpel aja, kalau secara lampu tadi ya. Nah, kalau lampu tadi, kita mau alokasikan kemana nih biaya listrik yang ada di pabrik tadi itu, yang ada di gedung pabrik tadi, instalasi listrik tadi. Apakah kita mau alokasikan ke produk A semuanya? Atau ke produk B semuanya?
Karena pada saat kita alokasikan ke produk A semuanya, atau ke produk B semuanya, COGM-nya itu berpengaruh loh. COGM-nya bisa menjadi naik. Nah, kalau COGM bisa menjadi naik, otomatis berimpact kepada COGS kan. Nah, kalau COGS naik, harga jual juga berpengaruh. Makanya cost alokasi ini menjadi sebuah strategi penting bagaimana kita bisa mengalokasikan biaya-biaya overhead tadi sesuai dengan tingkat daripada pemakaian yang mana lebih banyak produk A, maka alokasikan ke produk A. Yang mana lebih sedikit produk B, alokasikan lebih sedikit produk B. Nah, biasanya mereka kita mengenal istilahnya adalah man hours ya, man hours atau kita bicara dari sisi time hours gitu ya. Dan mungkin waktu produksi produk A lebih lama, waktu produksi produk A misalnya 20 jam, produksi produk B cuma 4 jam kok. Ya, berarti kita harus alokasikan proporsional. Ya kan? Jadi 4 jam per 24 jam, 20 tambah 4 kalikan dengan biaya listrik tersebut untuk produk B. Nah, itu semua merupakan sebuah kebijakan. Salah kebijakan, salah alokasi, maka harga produk tertentu, ya kan, dalam produk tertentu tersebut bisa menjadi tidak menarik di market. Salah alokasi biaya tadi ini. Harusnya produk A yang lebih banyak membayar biaya listrik, ya kan, dibandingkan produk B. Tapi karena si accountant-nya tidak belajar cara teknik cost alokasi ini, akhirnya dibebankan bagi dua aja deh pokoknya, produk A bagi dua dengan produk B. Nggak bisa bagi dua. Ini bukan metode rata-rata nih. Kalau ada produk C bagi tiga ya Pak Bini. Simple, nggak bisa. Ya pakai listrik lebih banyak produk A, ya produk A dong lebih banyak dibebankan biaya listriknya. Kok malah di produk B atau produk C. Nah, itu dimaksud dengan cost alokasi. Paham ya di sini ya, teman-teman ya. Terkesannya simpel loh. Tapi kalau salah alokasi, COGM berubah, jadi naik, cost of good manufacture jadi naik, berimpact terhadap cost of goods sold-nya naik, berimpact terhadap harga penjualannya naik. Harga penjualan yang tiba-tiba naik dan tidak worth it bagi customer, tidak akan dibeli loh. Atau sebaliknya, tiba-tiba satu produk yang harusnya harga lebih mahal jadi lebih murah tuh. Sehingga COGM-nya lebih mahal, COGS lebih mahal. Sorry ya. Misalnya COGM-nya kita salah alokasi, jadi COGM-nya jadi lebih rendah. COGS-nya menjadi lebih rendah dan harga jual menjadi lebih rendah. Ya, customer berbondong-bondong beli kan, nah, kita happy tuh. Wah, happy produk kita laku semua nih. Itu kan, produk kita lari semua nih. Nah, tapi kita nggak tahu bahwa kita telah salah cost alokasi. Nah, ini yang harus dipahami cost alokasi ini. Sebenarnya kalau Pak Beni ngomong ya keilmuan cost accounting ya atau managerial accounting ini sangat lekat dengan keilmuan budgeting, sangat lekat ya. Jadi budgeting atau corporate planning ini sebenarnya berbackground harusnya manajemen accountant, harusnya. Ya, bukan berarti akuntansi keuangan nggak bisa, berarti finance accounting nggak bisa. Tapi finance accounting lebih kepada proses journal entry, lebih kepada comply terhadap standar akuntansi keuangan, lebih kepada opini yang dikeluarkan kepada external auditor gitu ya. Nah, dua ini punya nilai yang berbeda-beda nih. Itu tergantung daripada minat kalian mau ke arah mana. Nggak ada salah untuk finance accounting, nggak ada salah untuk. Tapi kalau kalian tidak menjadikan diri kalian profit center, itu tetap kalian tidak akan bernilai di organisasi. Bukan divisinya yang cost center bermasalah, nggak apa-apa divisi cost center, asal kitanya profit center. Masih ingat kan? Kuliah sebelumnya. Nah, percuma juga kita berada di divisi profit center, tapi kitanya cost center. Itu kalian harus pahami di poin itu ya, teman-teman. Oke, Bu Frit. Next slide barangkali ya, Bu Frit ya. Nah, untuk next selanjutnya, bentar Pak, nggak mau jalan. Pelan-pelan. Perhitungan harga pokok produksi, volume produksi masing-masing. Yang poin pertama adalah volume produksi masing-masing barang. Lihat dari anggaran produksi. Betul. Oke, jadi slide ini cerita Langsung mengenai ya Pak. harga pokok produksi ya, Bu Frida. Ya,
menghitung harga pokok produksi. Langsung habiskan aja satu slide. Ya udah, nomor 2, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang dilihat dari anggaran bahan mentah. Yang nomor 3 adalah biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang dilihat dari anggaran tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya overhead masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Yang kelima, satuan kegiatan masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Yang keenam, angka-angka standar pada masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Itu, Pak. Betul sekali. Tepat sekali yang sampaikan ya. Jadi ini adalah komponen-komponen dalam kita mengkalkulasikan COGM, cost of goods manufacture. Nanti gini loh teman-teman, simpelnya COGM itu gini loh. Simpelnya ya COGM dalam satu pabrik ya. Anggap ya produknya cuma satu produk ya, produk A doang. Pokoknya produknya cuma produk A doang ya, satu produk contoh dulu. Seluruh biaya ya, direct material, tadi raw material tadi kan, raw material bahan baku. Nah, pertanyaan Pak Beni, apakah bahan baku itu bisa sampai ke pabrik kita dengan cara terbang gitu? Atau pakai pintu kemana saja Doraemon? Enggak kan? Pasti ada ada logistik kan? Pasti ada supply chain kan? Rantai pasok kan? Yang mengantarkan sampai ke pabrik kita kan? Nah, apakah rantai pasok tadi itu juga bukan cost? Cost. Nah, nah artinya apa? Simpel gini. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, mobil listrik, biaya tenaga kerja, bahan utama, bahan baku utama, bahan baku penolong, seluruhnya pokoknya. Asal dengan satu syarat ya. Kita contohkan misalnya satu jenis barang dulu lah, produk A contohnya. Seluruhnya pokoknya, tanpa kecuali. Termasuk penyusutan, itu ya. Termasuk beli susu, tadi yang untuk tenaga kerja produksi tadi kan, kita kasih dia susu, juga. Itu semuanya contoh. Satu bulan itu, termasuk penyusutan ya. Misal satu bulan tadi atau biaya sewa gedung pabrik tadi kita sewa, mungkin barangkali kita nggak penyusutan untuk sewa. Nah, seluruh tadi itu kira-kira contoh sekarang sebut misalnya 100 juta, misalnya berapa, 100 juta ya rupiah. Nah, sampai jadi produk jadi ya 100 juta. Nah, 100 juta rupiah kan. Nah, misalnya produk yang jadi dalam satu bulan tersebut adalah 1000 produk. Artinya satu produk 100 juta rupiah dibagi dengan 1000 produk kan. Artinya satu produk itu bernilai 100.000 COGM-nya. Nah, sesimpel itulah kira-kira seperti itu poinnya ya. Nah, kalau kita bisa bicara satu produk 100.000, itu juga COGM kan. Nanti kita tambahin profit jadi COGS. COGS, tambahin lagi margin, tambahin lagi SNG-nya, jadilah harga jual gitu ya. Nah, yang 100.000 tadi itu, pertanyaannya adalah, apakah dengan COGM 100.000, ya kan, terus COGS di angka tertentu sampai harga jual, apakah customer menganggap produk kita ini worth it? Maksud worth it itu adalah bukan murah atau bukan mahal ya. Kira-kira angka segitu wajar deh gitu loh, dengan value yang kita berikan. Nah, kalau nggak wajar, maka 100.000 itu harus diturunkan. Dari 100 juta rupiah tadi kan, kita harus bisa menghasilkan tadi 1000 pieces. Jika dapat 100.000 kan. Nah, bisa nggak dari 100 juta tadi ya bisa menghasilkan nggak 1000 pieces? Bisa menghasilkan misalnya 10.000 pieces. Nah, kalau 10.000 pieces jadi berapa dong? Satu produk itu jadi berapa akhirnya? Jadi angkanya 10.000. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau ada nol Pak Beni terpleset, kalian benarkan aja ya. Kalau ada nol yang terpleset. Nah, artinya apa? Naikin productivity kan? Dengan resources yang sama, tapi kalian harus bisa menghasilkan outcome produk yang lebih besar, lebih banyak. Nah, sehingga unit cost dari masing-masing produk tadi, per pieces tadi lebih murah. Nah, itu cara berpikir mindset-nya. Nah, cara naikinnya gimana? Ingat, standar costing tadi itu dibangun dari standar productivity, standar performance, standar quality. Nah, yang perlu dinaikin apanya? Standar productivity-nya,
standar performance-nya dan standar quality-nya. Itu yang penting dinaikin. Nah, bagaimana cara menaikkannya? Lakukanlah business process improvement. Ya kan? Yang impact-nya nanti ke arah lean process. Nah, itu urutan langkahnya. Nah, itu yang disebut dengan nama tekniknya strategi low cost leadership. Jadi kita pastikan di setiap tahapan value chain itu memberikan benar-benar kita punya setiap tahapan itu benar-benar low cost leadership. Bukan asal murah loh ya. Yang penting asal murah Pak Beni, murahan dikit nggak apa, bukan itu. Nah itu kalau kita bilang asal murah ya salah kita. Nah cara berpikir itu kita harus paham ya. Jadi tidak asal murah. Oke ya, kira-kira seperti ini poinnya ya. Nah lalu barulah COGS kita bisa menjadi lebih bersaing kan, lebih kompetitif. Harga jual kita pun semakin kompetitif. Nah itu urutannya itu loh. Jadi kalau kita tidak paham urutan langkah ini, nah ini berbahaya. Waduh 100.000 per produk, mana laku? Itu pun baru COGM, belum harga jual. Ya kan, COGM tadi itu harus pindah lagi ke COGS. Dari COGS tambah lagi profit, harus pindah lagi menjadi harga jual. Wah, mau berapa ini? Sedangkan di market aja harga produknya mungkin 50.000. Nah, itu yang tugas kita, tidak hanya sekedar mencatat. Tidak sekedar mencatat, membuat report, bukan. Bagaimana analytical kita itu bisa bermain. Bisa melakukan evaluasi ke arah sana, bisa memberikan sebuah rekomendasi. Nah, itu penting. Oke ya, sampai sini poinnya ya. Kami sudah tekankan nih, semoga kalian bisa paham ya, secara logika berpikirnya dulu gitu ya, strategi thinkingnya. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Karena nanti ini pendalamannya akan keluar di keilmuannya cost accounting gitu ya, akuntansi biaya atau akuntansi manajerial. Ya, sedangkan budgeting ini adalah menganut dari sisi konsepnya dulu penting. Oke, sip, lanjut Bu Fred. Bu Frida. Oke Bu Fred. Bu Fred. Nah, Iya. sifat biaya overhead pabrik. Hmm. Yang satu, biaya tetap. Biaya yang Betul. jumlahnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. Contoh biaya depresiasi gedung, mesin, kendaraan, dan gaji pegawai bagian produksi. Betul. Langsung ya, Pak. Sampai sini dulu ya, biar tetap ya. Oh, Fixed cost ini, dia tetap teman-teman. Mau volume kita turun naik ya, tetap kita akan keluarkan biayanya tersebut. Contoh, biaya sewa gedung. Ya, kita sewa gedung sama pemilik gedung. Misalnya satu bulan biaya sewa gedungnya misalnya 50 juta. Mau nggak ada produksi, mau produksi sekian banyak itu ya, tetap kan kita harus keluarkan biaya sewa gedung 50 juta. Nggak ada perubahan kan, nggak naik atau turun kan. Selagi dealnya untuk bulan tersebut atau dalam jangka waktu tertentu gitu ya, misal 2 tahun, 5 tahun, 50 juta, ya 50 juta. Dia tidak terpengaruh kepada volume. Jadi fixed cost ini, ya biaya tetap ini, volume mau naik turun, dia nggak peduli. Yang penting biaya keluar segitu. Nah, itu biaya penyusutan, biaya sewa itu ya. Nah, hati-hati dengan biaya penyusutannya teman-teman ya. Maka tuh kalau kalian pernah dengar, ya biaya tetap ya khususnya fixed cost ini ya. Kalau kalian pernah dengar, setiap kali pabrik tidak beroperasi, maka pabrik menyatakan kerugian. Betul? 3 hari tidak beroperasi, maka kerugian sekian tertentu. Nah, salah satu formula untuk menghitung kerugian pabrik pada saat tidak beroperasi itu adalah fixed cost ini, biaya tetap ini. Nah, kalau biaya tetap ini semakin banyak produksi, semakin banyak volume, maka alokasi unit per cost ini, cost per unit ini menjadi lebih kecil. Tapi kalau biaya tetap ini tidak beroperasi sama sekali, ini menjadi kerugian perusahaan. Ini berbahaya loh ya. Jadi fixed cost ini bagi para pengusaha, mereka berpikir ini adalah cancer. Cancer itu maksudnya gimana fixed cost ini?
Mau stadium 1, stadium 2, stadium 3 tetap cancer ya berbahaya, benar kan? Ada pula cancer kalau stadium 1, oh nggak berbahaya, oh aman, saya mau kok cancer stadium 1. Masa kita doa minta cancer stadium 1, kan nggak make sense kan? Yang nama cancer apa? Tetap berbahaya. Tapi enggak apa Benny, kalau stadium akhir baru itu yang berbahaya. Kalau enggak ada, sama berbahaya. Cancer. Enggak mungkin dalam dalam diskusi kita ini ada mahasiswa ataupun Pak Benny mengatakan enggak, cancer enggak berbahaya. Enggak make sense. Walaupun dia cuma stadium 1. Arti berbahaya. Makanya cancer itu sering dipakai untuk menganalogikan fixed cost. Sebenarnya fixed cost ini nggak boleh ada gitu. Sifat biaya tetap itu nggak boleh ada. itu sebenarnya mau dihindari sih. Nah, paham di sini ya. Jadi kalau ini tetap ada, itu nggak boleh. Nah, gimana cara ngubahnya Pak Beni? Itu nanti tekniknya lebih advance ya. Nanti kalian belajar mengenai kalau kalian mau ikut lebih lanjut ya ada dalam pelatihan workshop Pak Beni ya, itu tidak di kuliah ini ya. Itu lebih advance. Itu sudah benar-benar strategic practical. Gitu. Oke ya, di poin ini. Biaya tetap ya. Jadi biaya tetap itu adalah cancer. Itu poinnya. Oke. Nomor 2, Bu Fred. Yang nomor 2 adalah biaya variabel. Ini enggak. Biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Contoh, biaya bahan penolong. Tuh. Biaya variabel itu gini loh teman-teman. Kalau volume naik, maka biaya tersebut ikut naik. Kalau volume turun, maka biaya tersebut ikut turun. Itu kan logika sederhananya. Ya contoh lah, kalau misalnya kita mau makan pizza gitu ya. Nah, pas kita beli bawa pulang, kita pakai kotak kan. Nah, kotak tadi itu termasuk biaya variable cost. Ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau biaya sewa rukonya dari pizza tadi, itu adalah biaya fix. Nah, nah biaya variabel ini, kan logika kan seperti itu. Kalau volume naik, maka variable cost naik. Benar kan? Kalau volume turun, maka variable cost turun. Kan gitu kan secara teorinya. Tapi prakteknya nggak seperti itu loh. Kenapa? Kalau volume turun, bukan berarti variable cost turun loh ya. Mungkin secara kuantiti dari variable cost turun, iya. Tapi harga beli daripada variable cost tadi, contoh, kalau kita pesan 1000 pieces karton pembungkus pizza tadi, dengan kita pesan cuma 50 pieces karton pembungkus pizza bawa pulang tadi, mana yang lebih murah dikasih oleh supplier? Otomatis yang ambil banyak kan? Kalau yang ambil banyak pasti lebih murah kan? Kalau yang ambil sedikit pasti lebih mahal kan? Nah, jadi jangan kita pikir bahwa variable cost itu kalau volume turun, variable cost ikut turun, belum tentu. Jumlah kuantitinya itu iya turun, tapi unit cost-nya itu belum tentu turun. Karena pada saat kita mau membeli, kita mau lakukan pengadaan, yang akan dilihat itu adalah bargaining power, economic of scale-nya, berapa banyak yang akan kita ambil. Oh, kita akan ambil ya kotak pembungkus pizza bawa pulang itu 1 juta kotak. Itu akan berbeda harganya dengan kita ngambil cuma 1000 kotak. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi jangan serta-merta kita ngomong variable cost itu akan turun kalau volume turun. Iya, quantity loh ya. Bukan unit cost ya. Nah, itu teman-teman harus paham ya cara melihatnya ya. Nah, kalau kita semua mulai memahami semua, sering kali orang ngomong variable cost itu adalah serangan jantung. Heart attack. Heart attack ini berbahaya nih, serangan jantung. Kelihatan sehat, tapi tiba-tiba mati gitu loh. Kalau fixed cost, itu cancer. Mau stadium 1 pun boleh ada. Nggak boleh ada stadium 1. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian punya cara berpikir yang seperti ini menarik nih. Jadi nanti pada saat teman-teman masuk dalam dunia kerja, terus melakukan proses interview, jangan dibacakan CV ya. Saya Beni Cuaca, lahir di sini tanggal segini gitu kan. Oke, saya sekolah S1 ini, SD ini, SMA ini segala macam. Saya ingin bekerja di posisi ini. Bacakan CV. Kalau bacakan CV, nggak ada nilai. Nggak ada nilai. Semua kompetitor kalian yang akan melamar itu juga bacakan CV. Tapi kalau kalian men-sharing ya pada saat proses interview tadi,
apa yang kalian dapatin insight dalam perkuliahan dengan Pak Beni dari kuliah sesi 1 sampai kuliah terakhir saat ini ada kuliah sesi ke-14. Kalian sharing insight yang tadi, itu yang akan membuat kalian itu beda dengan kompetitor kalian, beda dengan kalian punya calon-calon kompetitor kalian untuk mengambil satu posisi tadi. Kemungkinan besar kalian diterima itu tinggi dibandingkan kalian cuma baca CV. Nama Beni Coaca, saya tinggal di Semarang, jalan ini gitu ya. Lahir di Semarang, tanggal sekian. Nah, itu baca CV semuanya. So what dengan CV itu? Karena yang mau dibeli sama perusahaan itu bukan CV. Yang mau dibeli sama perusahaan itu adalah experience dan expertise kalian. Dan kalau kalian punya skill apa yang kalian punya, itu yang harus kalian sharing. Nggak bisa juga kalau kalian sharing, oke, saya bisa untuk mencatat jurnal penjualan kredit, di utang usaha, di debit, penjualan di kredit. Ah, itu nggak ada nilai tambah. Nggak ada nilai tambah. Tapi kalau kalian mau bicara mengenai financial accounting gitu ya, laporan keuangan, saya bisa melakukan financial dari sisi rasio-rasio keuangan. Itu ada nilai tambah. Nah, sama seperti kayak Pak Beni bilang ini, kalian dapatin beberapa insight kan, kalian sharing tuh. Ya kan, fixed cost cancer, variable cost itu heart attack serangan jantung. Langsung shock yang menginterview kalian. Kok bisa kalian katakan fixed cost itu cancer? Kenapa bisa cancer? Ya kan seperti itu kan? Ini loh Pak, fixed cost itu cancer. Cancer itu mau stadium 1 sampai stadium 5 itu tetap kita akan katakan itu bahaya, nggak boleh ada. Nah, contohnya apa tuh? Fixed cost itu penyusutan Pak, apalagi Pak? Biaya sewa Pak, apalagi Pak? Gaji Pak, yang fix. Ada atau nggak ada performa mereka tetap kita bayar. Itu fix Pak. Nah, gimana supaya nggak fix? Nah, itu cara kalian nanti lakukan sharing pada saat nanti FGD di interview. Kalau kalian bacakan CV ya terserah, nggak apa-apa juga, bacanya aja CV itu. CV A, CV B, CV C, ya silakan. Mungkin ya itulah membuat anak-anak sekarang kan ya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan agak sedikit susah kan ya. Itu yang berat teman-teman. Karena yang dicari perusahaan itu dengan kalian mahasiswa yang lulus itu sangat banyak ya. Sedangkan perusahaan sekarang dengan kondisi-kondisi yang tidak baik ya, kondisi-kondisi turbulen secara geopolitik hari ini, membuat perusahaan itu kan lebih selektif ya dalam memilih karyawan. Alhasil apa? Kalau karyawan itu tidak benar-benar, calon karyawan itu tidak benar-benar qualified, ya, ya berat lah dia terima. Karena nggak ada kontribusi. Karena yang mau dinilai sama perusahaan itu adalah ada kontribusi. Sehingga pada saat nanti kalian digaji 10 juta atau bahkan 100 juta, sekalipun nggak masalah bagi perusahaan. Tapi dengan kalian digaji 100 juta, perusahaan itu profitnya bisa bertambah 500 juta. Kenapa tidak itu loh? Tapi kalau gaji kalian 10 juta, gitu kan? Dengan kalian masuk, Pak Beni masuk, Bu Frida masuk, profit before tax-nya berkurang 10 juta. Nggak ada yang mau terima. Pasti nggak ada yang mau terima. Nah, itu yang sering kita dengar berita-berita di media itu bahwa terjadi layoff kan. PHK karyawan itu loh. Itu yang fatalnya di sana itu loh. Oke ya, jadi ingat ya, insight-nya penting ya pada saat proses ini ya. Bukan kalian bisa menghafalkan definisi dari biaya tetap adalah, biaya variabel adalah, nah itu ya. Tapi makna dari biaya tetap itu apa itu loh. Makna dari biaya variabel itu apa? Itu kalian harus pahami. Nah, itu ya. Tapi kalau untuk ujian akhir, ya karena dia bersifat multiple choice ya, mungkin seakan-akan kita menghafal ya. Tapi dalam dunia kerja nggak akan tanya. Fixed cost adalah, oh nggak ada keluar itu. Variable cost adalah nggak keluar. Nggak ada, adalah tuh nggak ada tuh semua. Clear ya, untuk understanding-nya ya. Oke, Bu Fred, next slide. Next slide, next. Poin berikutnya, Bu Fred. Nah, habis itu biaya semi variabel. Nah, oke. Apa itu, Bu Fred? Biaya yang jumlahnya berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contohnya biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, semi variabel ini teman-teman, dia variabel tidak, dia fix tidak itu kan. Sebenarnya jujur Pak Beni tidak tertarik untuk
mengkelompokkan ya cost structure-nya Pak Beni sering tidak membangun pakai semi variable. Karena susah, bukan susah maksudnya gini loh. Jadi tengah-tengah nih antara fix tidak, antara variable tidak. Lebih tentu variable, fix gitu loh ya. Tapi Pak, kalau biaya maintenance tadi masuk mana kalau gitu? Kalau bukan fix atau bukan variable. Kita lakukan judgement sepihak, nggak apa-apa. Ingat ya, karena manajemen accounting, manajemen accountant tidak ada standar baku loh ya. Yang ada standar baku tuh cuma standar akuntansi keuangan loh ya. Manajemen accounting nggak ada standar baku. Kita boleh by judgement. Bebas. Misalnya biaya maintenance, Pak Beni masukin aja sebagai fixed cost. Loh, kenapa fixed cost Pak Beni? Ya, artinya apa? volume produksi perusahaan yang tadi itu mau turun mau naik kan kita harus ada maintenance kan? Kan itu poinnya kan? Contoh aja lah kita bicara simpel. Mobil jalan sama mobil tidak jalan. Mobil dibiarkan tidak jalan nih, ya tidak dipakai. Sama mobil dipakai. Mana yang lebih berisiko cepat rusak? Yang jalan atau tidak jalan? Bukan bicara dari sisi bodi ya, terserempet ya, tabrakan bukan itu loh ya. Bukan kecelakaan loh. Dari internal mesinnya, dari internal mesin mobil, mana yang lebih berisiko cepat bermasalah atau kaki-kaki mobil tadi, suspensinya. Ya pasti mobil tidak jalan kan? Pasti mobilnya tidak jalan. Karena semua pelumasnya pasti terduduk. Kalau mobil itu jalan, dipompa, pelumasnya ngalir. Itu bisa lebih cepat. Rusaknya pada saat tidak jalan. Artinya apa? Kalau maintenance tadi itu apakah tidak dilakukan maintenance pada saat mesin tidak berproduksi? Tetap maka malah harus dilakukan maintenance lebih ekstra dibandingkan kalau mesin tersebut jalan. Makanya kalau maintenance, Pak Beni by judgment masukin ke fixed cost. Nggak mau taruh di semi variable. Karena kita harus tahu kapan kita masukin fixed dan variable. Itu tujuan untuk apa sih? Cuma kelompok-kelompokin. Cari kerja doang supaya nampak kita ada kerja. Oh ini variable, ini fixed. Enggak teman-teman. Kalian nanti akan belajar bahwa seluruh biaya itu sebenarnya kalau bisa semua itu mengarah kepada variable cost. Kalau bisa. Tapi variable cost seperti apa? Nah itu nanti kalian pertajam pada saat belajar managerial accounting. Jadi bukan hanya sekedar kelompok ini variable, fixed variable, enggak. Ada tujuannya. Ada tujuannya untuk analisa selanjutnya. Nah, kalau kita pakai semi variable, ini nggak jelas. Maka Pak Beni nggak pernah mau pakai semi variable. Secara teori betul, tetap ada. Tapi dalam implementasi Pak Beni nggak pernah pakai. Ada lagi orang gunakan istilah kalau semi variable itu stepping cost. Stepping cost katanya. Stepping cost itu tengah-tengah. Kayak semi variable ini lah. Apapun istilah orang, mengenai biaya semi variable ini Pak Beni tidak menarik lah ya. Tidak tertarik itu. Karena Pak Beni cukup dua aja, klasifikasikan cost structure, variable atau fixed. Penting loh ya kalau kita harus klasifikasikan ini. Kalau kita nggak bisa klasifikasikan mana variable, mana fixed, kita masih tidak paham mengenai manajemen accounting. Kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjurnal, maka kita masih belum paham mengenai akuntansi keuangan. Tapi apakah akuntansi keuangan hanya menjurnal? Tidak. Tapi apakah akuntansi manajerial hanya bicara mengenai variable dan fixed cost? Tidak juga. Tapi kuda-kudanya mulai dari situ dulu. Nah, itu yang kalian harus pelajari, ya. Pak Beni tidak mau overlapping materi ya. Pak Beni tidak mau overlapping materi, tiba-tiba masuk ke manajemen accounting, tiba-tiba masuk ke cost accounting, terus tiba-tiba masuk ke financial accounting. Nggak mau loh ya. Tapi jangan mengklasifikasikan sebagai variable cost. Kalau mau gimana Pak Beni? Silakan, nggak apa-apa. Karena teorinya ada. Dan teori itu memang benar adanya itu. Cuma Pak Beni nggak mau. Karena nggak ada gunanya. What next gitu ya, after Pak Beni klasifikasikan semi variable itu apa itu? Nggak ada fungsi. Ngapain? Taruh tengah-tengah. Maintenance sudah fix. Ada variabel. Mesin tidak jalan bukan berarti mesin itu tidak perlu di-maintain, justru harus di-maintain. Itu logika berpikirnya. Oke, Fred, next Fred. Benar Pak. Ya. Penyusunan anggaran biaya overhead. Satu, biaya yang sifatnya tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Nah, Langsung ya, Pak? sabar. Tuh ya. Nah, itu kan barusan disampaikan oleh Bu Frida. Kalau biaya tetap itu maka akan ditentukan sama. Pertanyaan Pak Beni, apakah biaya tetap itu akan sama ya? dari setiap bulan ke bulan. Iya Pak Beni. Iya, ini kita ini bukan hanya sekedar menulis loh ya. Kita ini bukan hanya sekedar buat reporting loh ya.
pada saat kalian menyampaikan ke business owner, Pak, ada biaya tetap sekian di bulan depan gitu ya. Kepala business owner itu langsung gila, langsung stres. Kenapa? Berarti kalau ada biaya tetap, ya harus ada revenue dong. Kan nggak mungkin biaya ada, tapi revenue nggak ada kan? Kalau biaya ada, revenue nggak ada, apa yang terjadi? Ya rugi. Nah, bukan hanya sekedar kita mencatat nih. Kalau hanya sekedar mencatat, teman-teman ya, itu tadi Pak Beni bilang, AI pun bisa. Tapi lebih daripada itu, kalau kita jadi business owner, ada biaya tetap. Waduh, biaya tetapnya berapa persen nih? Sekian. Waduh, kalau itu gue harus menjual berapa nih volume produk di bulan depan? Itu jadi PR loh. Makanya tadi Pak Beni bilang, biaya tetap itu kalau bisa jangan ada. Nah, kuncinya adalah biaya tetap tadi, kalau kalian tahu, mau tahu tuh gini, bagaimana bisa menggeser time base menjadi performance base. Itu lebih advance ya. Dan itu tidak ada di bangku kuliah. Nggak ada. Ya. Itu berdasarkan experience dan expertise yang Pak Beni dapatin dari pengalaman keseharian di profesional, dari level terendah sampai level tertinggi ya. Itu yang Pak Beni dapatin sesuatu. Nah, itu yang kalian harus paham. Jadi bukan catat, ini biaya tetap, ini biaya variabel, iya. Terus setelah biaya tetap, what next apa? Ya, kita cuma catat aja. Terus biarkan aja business owner pikir sendiri, pusing sendiri. Oh, say goodbye kita. Maksud say goodbye. Biarkan aja business owner pikir sendiri. Ah, sudah selesai kita di hari itu juga kita selesai. Nggak bisa. Kita bukan tukang catat. Kita bukan orang administrasi. Kalau administrasi, pun dia di samping mencatat pun dia harus mempertanggungjawabkan catatannya. Benar kan? Apalagi kalau kita belajar ilmu akuntansi. Nah, itu kalian harus paham di sana loh ya teman-teman. Bukan nakut-nakutin loh ya, tapi cerita fakta loh. Nah, clear ya? Next, bukan. Biaya yang poin berikutnya adalah biaya yang sifatnya variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Tarif tertentu tadi itulah yang Pak disebut dengan nama pendekatannya standar costing. Itu standar costing tuh. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya mau produksi 1000 unit, maka butuh 5 orang. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau 2000 unit, maka butuh 10 orang. Nah, tarif tadi itu yang 5 orang tadi, itu standar costing. Nah, cara berpikir ke arah sana. Artinya apa? Kalau tidak ada produksi, harusnya kan biaya variabel kan nggak keluar kan? Tapi kalau produksi kita tadi itu tidak full capacity mesin, misalnya mesin bisa memproduksi 1 juta pieces ya per bulan. Ternyata mesin cuma produksi 1000 pieces. Maka apa yang terjadi? Tidak terjadi full capacity kan? Ini yang berbahaya. Ini nggak boleh ada. Nah, terus gimana solusi Pak Beni? Nah, ini PR besar nih. Nggak bisa dalam analisa kuliah yang online kayak ini nggak bisa. Ini betul-betul harus asesmennya dalam. Apa yang harus bisa kita lakukan dalam prosesnya tadi? Lihat proses improvementnya tadi. Tidak sesederhana pada saat pembahasan di kuliah ini nggak bisa. Itu case per case-nya berbeda dia punya treatmentnya. Oke ya, clear ya. Next, Wilfred. Yang berikutnya adalah biaya yang bersifat semi variabel akan ditentukan dengan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Lihat ya. Selalu konsep menyatakan adalah menganalisis beberapa periode yang lalu, ya kan? Selalu menggunakan istilah historical, benar kan? Ingat di kuliah-kuliah sebelumnya apa Pak disampaikan? Tidak boleh membangun budget berdasarkan data historical. Tapi memang konsep mengajarkan seperti ini. Nah, kenapa konsep mengajarkan seperti ini? Mungkin pada saat itu tidak terjadi disruption yang seheboh seperti sekarang. Sehingga kita-kita yang terjebak di
Gen X yang mungkin kuliah di fase-fase Gen X itu terbiasa karena pada saat di Gen X tadi, pada saat masuk ke kampus, tidak terjadi ada lingkungan bisnis yang eksternal ini yang terdisruption-nya parah itu loh. Sehingga masih menggunakan konsep pada saat itu. Nah, kita yang hidup zaman sekarang dengan disruption yang gila-gilaan, kita dipimpin oleh atasan tersebut kan. Nah, seakan-akan apa yang diajarkan oleh atasan kita itu adalah kebenaran. Itu yang menurut Pak Benny nggak tepat. Makanya Pak Benny selalu menentang budget dibangun berdasarkan standar costing. Standar costing tadi itu bukan berdasarkan data historical, standar costing tadi dibangun berdasarkan improvement dari tahun ke tahun dari standar quality, standar productivity, dan standar performance yang diimprove dari tahun ke tahun. Artinya tidak pakai data historical. Yang dipakai tadi itu adalah bagaimana mengakses bisnis proses improvement yang real terjadi di lapangan, bukan by data. Kalau data untuk apa? Itu poinnya. Nah, kalau kita sudah mulai memahami ini, berbeda loh. Sempat kalau kalian bisa menjiwai apa yang Pak Beni ngomong ini ya, terus pada saat di interview ditanya ini, wah, percaya sama Tuhan lah ya. Minimal posisi kalian itu supervisor manager itu. Minimal itu. Nggak staff. Minimal itu. Tapi kalau kita bacakan CV, saya adalah Beni, lahir di sini, tanggal lahir sekian, tinggal di sini. Ya nggak diterima lah. Nggak ada nilai tambahnya, nggak ada kontribusinya. Clear ya teman-teman? Untuk pemahaman poin ini ya. Oke, next booklet. Kapasitas yang dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah kapasitas praktis, yang kedua adalah kapasitas normal, yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Betul. Betul. Jadi gini loh. Kapasitas itu kan artinya apa? Berapa banyak yang bisa diproduksi setiap bulan kan, setiap periode waktu tertentu kan. Kalau kita cuma bisa produksi 1 juta unit, tapi sales mau jualannya cuma 1.000 unit, itu masalah. Kapasitas kita bisa 1 juta unit, tapi sales mau jualannya 10 juta unit, itu juga masalah. Dua-duanya masalah. Kenapa? Kalau kapasitas kita 1 juta unit, kita cuma bisa menjualnya di angka 10.000 unit, maka kita punya cost itu semakin tinggi. Tapi kalau kapasitas kita 1 juta unit, kita diminta jualan 10 juta unit, bukan menjadi lebih murah. Terpaksa kita harus investasi kan, investasi mesin kan, investasi lagi kan. Ya bagus dong Pak kita investasi. Betul, betul bagus, betul. Tidak ada yang bilang ini nggak bagus. Kita harus investasi mesin, investasi resources yang baru lagi kan. Karena kita lagi bertumbuh. Nah, tapi kalau kita tidak investasi, ya kan, terus kita ngambil merek orang lain, nah sering kan sekarang muncul teknik apa? Marklon kan. Bagaimana kita kasih tahu kita punya komposisi produk kita, kualitas produk kita, lalu pabrik lain yang buat, nanti tempel kita punya branding. Boleh nggak pakai kayak itu Pak Benny? Sah saja, selagi standar kualitinya masuk dan cost per unitnya masuk. Sah saja, apa? Artinya apa? Sebenarnya lebih baik adalah kapasitas itu ideal dan penjualan kita itu minimal mendekati ideal lah. Ya, kalau over ideal kan nggak mungkin. Kita mendekati ideal aja. Nah, itu yang kita harus pahami di sini ya, teman-teman semuanya ya. Kekecilan kita rugi, kebesaran kita harus investasi. Ya, gimana lebih bagus? Ya bagus investasi lah. Ya kan? Karena kita lagi bertumbuh. Nah, artinya apa? Pada saat kita membuat forecast untuk budgeting ini, kita harus melihat, menganalisa kapasiti kita berapa. Nah, yang kedua, capability, kemampuan kita bagaimana. Bisa nggak kita punya kemampuan mengelola 1 juta pieces dengan 2 juta pieces?
atau kemampuan capability itu kemampuan loh ya. Kalau capacity itu adalah bicara di sisi volume, capacity itu volume, ya kan? Kalau capability kemampuan, apakah kita sudah siap mengelola yang 100 juta unit? Maksudnya gimana Pak Beni? Apakah kita sudah punya tim? Apakah kita sudah punya kontrol? Orang-orangnya siap membantu kita untuk mengelola sampai 100 juta unit. Nah, kalau nggak ada gimana? Keteteran. Nah, kalau keteteran gimana? Standar kualitasnya turun. Standar performanya kena. Akibatnya apa? Customer kecewa, customer komplain. Customer komplain apa akibatnya? Wah, efek domino. Turun sudah semuanya. Makanya kita tidak hanya memperbesar capacity, tapi kita juga harus memperbesar capability. Capability itu kemampuan. Capacity bicara volume. Nah, cara berpikir itu yang harus kita paham ya. Kalau kita nggak paham seperti itu ya susah. Ya Pak Beni mau sharing itu yang kalian harus paham. Oke Bu Fred, masih tinggal banyak bahannya Bu Fred, terakhir. Bu Fred. Ternyata belum dibuka, saya ngomong sendiri. Tinggal satu slide, Pak. Oh ya, tidak apa-apa Bu Frida tetap Yang ceria. slide terakhir, Ya. adalah alokasi BOP. Hmm. Pembagian BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi atau dari Departemen Pembantu ke Departemen Pembantu yang lain dan Departemen Produksi. Hmm. Pembagiannya kan ya. Oke. Apa itu BOP Bu Fred? Belum buka Apa ya Pak? Bu Fred ya. Apakah ada dijelaskan apa itu BOP? Apa Pak? Dengar Apakah ada dijelaskan apa itu BOP panjangannya? BOP Nggak ada ya, nggak apa-apa. Nah, Pak ada B bisa. penjelasan Pak. Iya, ya itu karena kita sudah pakai bahasa-bahasa yang langsung accountant punya semua ya. Artinya gini loh, ya. Oke, ini slide terakhir kita ya Bu Frida ya teman-teman ya. Jadi gini, seluruh biaya tadi, ya kan, seluruh biaya tadi itu harus kita alokasikan ke produk gitu kan, supaya customer yang bayar. Karena kalau alokasikan ke kita, maka kita yang bayar, ya kan? Kan cuma dua, biaya muncul. Nah, dengan muncul biaya siapa yang mau tanggung? Kita yang nanggung atau customer yang nanggung kan? Sesimpel itu kan? Pikiran seperti itu ya, sesimpel itu. Nah, kapan customer yang akan tanggung biaya tersebut? Biasanya itu bersifat direct cost, direct material, direct labor, direct overhead. Itu biasanya murni kita geser masuk ke customer. Ya. Nah, SNGA, Sales and General Advertising itu mengurangi kita punya profit. Ya, itu kantor itu loh. Itu mengurangi kita punya profit sebenarnya. Nah, pengalokasian itu tujuan cuma satu, supaya biaya tadi itu kalaupun tidak customer yang tanggung, perusahaan yang tanggung, tapi siapa yang harus melakukan cost control terhadap masing-masing biaya tadi. Contoh, contoh ya, misalnya biaya ATK. Biaya ATK Departemen A, biaya ATK Departemen B, biaya ATK Departemen C. Nah, itu harus ada yang penanggung jawabnya. Kenapa? Masa kita beli kertas, contoh ya, 1.000 rim. Ngapain sampai 1.000 rim dalam 1 tahun? Oh, ternyata yang pakai, itu yang banyak itu adalah Departemen A. Departemen B pakai sedikit, Departemen C malah bisa dikatakan nggak pakai. Nah, kenapa Departemen A pakai segini banyak? Oh ya, karena prosesnya menggunakan kertas. Bisa nggak kita kurangin pemakai kertasnya dengan cara paperless tadi? Sistemnya kita intervensi. Nah, kalau sistem kita intervensi terjadi paperless kan? Nah, pakai kertas berkurang. Nah, itu siapa yang mikirkan? Departemen A. Maka itu perlu dialokasikan ke masing-masing departemen supaya biaya tadi itu yang diserap oleh perusahaan ada yang memikirkannya, ada yang mengontrolnya, ada yang berusaha untuk menguranginya. Kalau tidak dialokasikan, siapa yang berpikir? Ya si bos. Siapa yang berpikir menguranginya? Si bos juga. Nah kalau gitu untuk apa ada kita? Nah itu gunanya cost alokasi ditaruh di masing-masing departemen yang disebut dengan nama cost center tadi. Nah, nah kita jangan berpikir, oh mentang-mentang ada budgetnya pakai kertas, kita pakai kertas. Jangan. Bisa nggak ya pakai kertas tadi itu? Kita nggak perlu pakai kertas paperless. Nah itu tujuannya sebenarnya dorongnya ke sana.
Tapi kalau tidak ada penanggung jawab terhadap mata anggaran tadi, nggak ada yang pikirkan. Nah, kalau nggak ada yang pikirkan, ngamuklah si bos tadi. Ini biaya keluar tuh gimana cara sekarang ini? Siapa yang harus tanggung jawab terhadap biaya ini? Nah, itu poinnya tadi. Nah, habis ini kurang lebih seperti itu ya untuk kos alokasi di slide ini ya. Oke, dengan berakhirnya slide ini, Pak Beni rasa kuliah di sesi terakhir ini, kuliah sesi ke-14 ini cukup lah ya sampai di sini. Sekali lagi ya, kuliah sesi 1 sampai ke-14, kalian terpaksa harus baca untuk menghadapi ujian. Ya, karena ujiannya multiple choice. Setuju kan? Harus baca tuh, kalau nggak baca tuh gimana cara jawab. Tapi lebih penting daripada sekedar membaca, setiap insight, terutama apa yang Pak Beni omong, bukan yang tertulis di PPT ya. Kalau yang tertulis di PPT itu semuanya untuk preparation untuk UTS dan UAS. Tertulis di PPT ya, untuk UTS dan UAS. Tapi apa yang Pak Beni sampaikan, apa yang Pak Beni omongin ini preparation untuk kalian menghadapi dunia real, dunia profesional. Ini preparationnya ke arah sana. Ada dua ya. PPT untuk UTS UAS, yang Pak Beni omongin untuk insight masuk dunia real. Ini yang kalian harus pahami. Yang mana penting Pak Beni? Untuk sementara kalian harus baca PPT dulu. Kalau mau UTS sama UAS kan, itu kalian harus lulus dulu. Minimal nilainya B. Kan gitu kan? Nah, nanti setelah lulus UTS UAS, baru kalian ulang-ulang rekaman ini, kalian dengerin. Nah, PPT-nya kalau kalian nggak mau simpan, kalian buang juga nggak apa-apa. Tapi omongan suara Pak Beni harus didengerin. Berulang-ulang terus-menerus ya, supaya ini bisa menangkap, memunculkan insight-insight baru dalam nantinya kalian masuk ke dalam dunia real ya. Oke, teman-teman, Pak Beni berharap dengan berakhir kuliah sesi ke-14 ini, kita bisa ketemu di perkuliahan di sesi lainnya ya. Tapi satu hal yang terpenting adalah hormatilah ayah dan ibumu ya. Berbakti kepada orang tua itu kunci ya. Selalu minum air hangat, ya, jaga kesehatan, makan sayur dan buah. Hindari makan karbo, gula, ya, itu nggak usah. Sayur, buah, itu ya, air hangat, protein, itu ya, lama-lama hindari. Kesehatan itu mahal ya. Itu anugerah yang terbesar itu justru kesehatan. Bagian terbesar itu adalah kesehatan ya. Yang kedua adalah hormati ayah dan ibumu. Dan, dan di sesi terakhir ini dengan segala rasa hormat, Pak ini mengucapkan terima kasih yang banyak sebanyak-banyaknya ya pada Bu Frida yang dengan setia dari kuliah sesi 1 sampai 14 telah menemani kita ya. Semoga kita di perkuliahan selanjutnya, Bu Frida dengan setia tetap mau mendampingi kita semuanya. Amin. Terima kasih ya Bu Frida. Kasih Pak, sama. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kuliah sesi ke-14, kuliah sesi terakhir dari budgeting, Pak Beni nyatakan selesai. Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bye-bye.